Jangan sampai fit but not healthy gitu ya. Artinya Fit orang but kelihatan not fit, healthy. jadi fit dia bisa lari jauh, kelihatan keren gitu ya, race macam-macam tapi tidak healthy gitu karena sebetulnya dia tidak membangun pola hidup yang sehat sehingga kelihatannya kuat, mampu dibebani dengan latihan-latihan berat atau lomba-lomba yang berat, tapi sebetulnya badannya nggak sehat. Itu kan sebetulnya kita hindari. Dari tadi mau nanya nih gue, Ahmad maraton 42 kilo best time-nya berapa, Mat? Saya best time terakhir itu 2019 3 jam 39 kalau salah. Halo, ketemu lagi di Sore Senja Podcast. Terima kasih. Sekarang kita ada kedatangan narasumber, sahabat dekat kita yang akan berbincang-bincang atau sharing mengenai healthy lifestyle. Jadi, halo Ahmad. Halo, Micum. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Sehat semua kan? Gimana? Kita mau cerita-cerita nih, mau dengar dari Ahmad gitu mengenai sekitar gimana sih pola hidup untuk jaga kesehatan. Tapi sebelum itu, sehari-hari untuk Ahmad sendiri seperti apa ya kegiatannya? Oke, saya kebetulan ada perusahaan terkait sama IT consulting, jadi memang sehari-hari saya bergerak di bidang konsultan IT. Nah, kalau seperti itu pola kerjanya seperti apa? Berarti lebih banyak project base atau regular gitu? Biasanya lebih banyak project gitu. Nah, memang polanya sangat tergantung juga customer. Ada customer yang mungkin sangat hektik gitu ya. Ada juga yang customer yang waktunya tertata begitu ya. Tapi rata-rata memang semuanya implementation project gitu. Jadi project base. Biasanya kan kalau project base gitu kan artinya kan dalam periode waktu tertentu harus selesai tuh, sehingga mungkin durasi kerja tuh padat ya gitu. Betul. Nah, Betul. sekarang yang menariknya pengen tahu nih kan kayaknya hidupnya sehat nih, fit banget nih Ahmad nih gitu. Iya, Kan iya. jaga stamina untuk kesehatan apa yang dilakukan? Ya, kalau dari saya itu saya biasa melakukan olahraga paling tidak antara selang 1 sampai 2 hari sekali. Dan itu biasanya olahraga yang sifatnya easy ya. Jadi tidak high high intensity gitu ya, seperti lari kencang gitu ya. Tapi easy dengan heart rate yang cukup rendah. Terus kemudian ya kadang-kadang beberapa di mixing dengan sedikit interval gitu atau atensinya agak naik sedikit tapi nggak terlalu banyak. Itu yang biasanya saya lakukan. Dan di masa pandemi ini saya justru malah menemukan pola baru begitu ya, karena saya malas bawa mobil gitu ya. Kebetulan saya lagi punya customer di Mabes Polri, saya ke sana ya bawa sepeda gitu ya. Jadi saya nggak bawa mobil, tapi kalau saya naik kereta terus naik Gokar atau Gojek kan jadi banyak kontak dengan Jadi mobilitasnya sekarang pakai sepeda nih berarti. sebagian besar ya. Yang kita kenal itu kan Ahmad sekarang itu kan adalah penggemar olahraga berat tuh. Dalam artian udah ikut macam-macam event, lari, sepeda, bahkan triathlon. Bener Iya. nggak ya? Boleh cerita nggak di sekitar hal itu, Mat? Iya, iya. Mungkin aku cerita agak setback ke belakang boleh ya? Silakan, silakan. Mungkin malah Runi sama Micum kan dulu kalau kenal saya di waktu kita kuliah dulu kan senangnya nongkrong, ngerokok-ngerokok. Oh, berarti dulu perokok juga ya ini ya? Rokok berat. Saya sampai Masih nggak? enggak. Saya sampai Oh, udah 2013 akhirnya berhenti. Jadi sempat ada fase beberapa kali saya dada kok agak nyeri gitu ya. Karena entah kenapa lah, entah mungkin karena salah tidur atau apa, tapi saya khawatirnya jangan-jangan udah mulai ada gejala ke arah kanker gitu ya. Itu yang saya khawatirkan. Kayak saya cek ke dokter paru sih alhamdulillah setelah ronsen kok kayaknya nggak apa-apa sih, cuman dia tetap ingetin kalau
kalau kamu kena cancer paru-paru itu biasanya langsung stadiumnya 4 gitu, dan saya paling bisa nemenin kamu 6 bulan aja gitu katanya. Waduh. Itu dia bilang begitu sama saya, dan itu pun saya masih bandel ya, abis itu masih ngerokok. Cuman dia pesan kalau mau berhenti total berhenti, nggak ada berhenti pakai nyicil keteng-keteng gitu ya, itu nggak pernah berhasil gitu. Akhirnya sampai suatu saat saya tetapkan total berhenti, dan ya benar seperti beliau bilang 2 minggu sakau gitu ya, rasanya susah mikir gitu karena saya selalu menggunakan rokok gitu ya, dan kalau saya puasa pun yang paling berat bukannya lapar gitu ya, tapi nggak bisa ngerokok gitu karena saya jadi susah mikir. Akhirnya itu bisa fase itu bisa saya lewatin 2013 akhir. Ternyata di 2015 awal atau 2014 akhir kok sakit dada saya muncul lagi gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah karena cancer atau apa. Terus kemudian saya CT scan. Ini yang paling bagus lah, saya minta sama dokter. Alhamdulillah ternyata kosong juga gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Akhirnya saya jadi ada 2 momen turning point ya berarti ya. Iya, betul. Dan dua-duanya di-trigger oleh ada kekhawatiran dengan rasa sakit berarti ya. Betul. Akhirnya di 2015 awal itu saya berpikir saya harus cuci dosa lah gitu ya dari kesalahan lama saya yang merokok. Jadi ya saya harus nambah olahraga gitu saya pikir. Nah, olahraga yang paling dekat, paling murah bisa saya jangkau ya lari gitu ya. Saya coba sendiri, terus kemudian saya mulai coba gabung beberapa teman-teman komunitas. Wah, yang lain pada lari 7 kilo langsung sehari gitu ya, 10 kilo, 5 kilo, saya kok cuma bisa 3 kilo gitu ya. Oke. Race pertama lo itu kapan? Pertama itu di ini Telkomsel Halo Fit Run di BSD Mei 2015 ya. Oh, langsung itu, juga tuh langsung ya? Langsung di tahun itu juga lo langsung ikut race ya? Gimana tuh rasanya finish pertama kali 10K? Wah, luar biasa. Luar biasa. Bener nggak sih, Mat? Bener bikin lo, katanya kan ada semacam apa ya, kayak endorfin lo pengen lagi gitu, bener nggak? Betul sekali. Jadi ini yang menarik nih, Ron. Jadi sebelum saya mulai lari itu mungkin sekitar 2014-an itu saya baru develop company yang baru ini juga, sambil nongkrong ngobrol sama beberapa teman-teman gitu ya. Ada mitra yang alumni ITB juga bilang itu anak-anak ITB sekarang punya klub loh, namanya Jitan Runners gitu ya. Ada salah satu ininya yang lari sampai 100 kilo gitu ya. Terus saya bengong, 100 kilo itu dicicil berapa lama? 10 hari atau apa gitu ya. orang awam ya, maksudnya saya kira 100 kilo itu dicicil gitu. Lo enggak, itu lomba sekali lari ya. Saya bengong gitu. Itu sambil ngerokok itu. Ngomongin sambil ngerokok gitu ya. Jadi belahnya dengan punya banyak teman-teman yang memotivasi, penuh inspirasi, saya naik terus dari 10 waktu itu. Kebetulan lanjutnya langsung bulan Agustus saya langsung 42 kilo walaupun dengan injury ya. Langsung maraton di Bali, ada tiket tidak duga lah, pokoknya saya dapat tiket buat ke sana. Terus kemudian 2016 April alhamdulillah saya finish pertama lari saya yang 100 kilo ya di Jogja. Jadi Mat, jadi kan mulai lomba kan pertengahan 2015. Iya, betul. Nah, terus tadi full maratonnya di yang Bali itu tahun yang sama? 2015 bulan Agustus. Jadi hanya dalam tempo berapa bulan, yang tadinya finish 10 kilo aja udah syukur, ini langsung finish full maraton? Finish, tapi ya itu tadi saya injury, jadi sebetulnya finish maksain lah. Tapi Mat, gue boleh tahu nggak sih apa sih drive lo pengen, kenapa tuh bisa, kok cita-citanya cepet banget setinggi langitnya? Biasa mungkin kalau teman-teman TI atau teman-teman ITB kan suka overachiever ya. Oh. Ada gitunya juga ya. Aja. Kira-kira sempat awal-awalnya begitulah. Jadi. Tapi Mat ya, dengan yang lo bilang anak ITB, tapi sorry ya, gue bukan yang overachiever, mostly termasuk lo overachiever, itu ternyata penting gak sih nih buat yang lo jalan ini bertahun-tahun, punya motivasi itu tuh ternyata bagus gitu, lo bisa sekarang bisa udah triathlon segala mah, gara-gara punya sifat itu gak sih?
Betul, tapi juga kita mesti punya dua ini ya, kita mesti punya drive dan punya kendali, tali kendali. Itu yang dan yang pasti harus ada knowledge, itu yang saya pelajari. Jadi kalau sampai sekarang sudah berapa full maraton dan triathlon yang akan ikutin? Kalau saya kebetulan bukan tipikal yang ngitung ya Cum ya. Jadi tapi kalau medali dikoleksi nggak terus digantung di dinding? Ada di koleksi, cuman nggak saya hitung, dan saya juga udah sering maraton tanpa lomba gitu. Jadi kalau misalnya lari 42 kilo sama teman-teman kayak kemarin ke Sentul 42 kilo, apa namanya, kita tidak lagi ngelihat angka lah gitu ya. Maksudnya kalau ultra dan triathlon juga nggak dihitung? Kalau ultra saya pernah itu kalau trail itu 60 di 2019 itu saya ikut Bandung Ultra. Kalau ultra maraton pertama saya 100 kilo di Jogja, waktu itu ada Merapi Ultra Marathon yang 2016 sekitar April ya. Terus kemudian 2016 Desember saya ikut event tapi bukan lomba, dia charity run Nusantara waktu itu 145 kilo dari Cirebon ke Purwokerto. Jadi masing-masing pelari menggalang dana, mencari dana buat sekolah, terus kita larikan dari Cirebon ke Purwokerto ke ke tempat sekolah itu berada. Mungkin itu yang paling jauh ya kalau lari gitu. Kalau triathlon saya yang saya itu mungkin yang Ironman ya. Kalau yang Ironman itu saya sekali. Di 2017 saya berapa kali injury agak berat sehingga 2018 saya gagal ikut gitu ya. Sampai sekarang masih belum sempat coba lagi, walaupun persiapan tetap saya lakukan. Kalau yang half Ironman agak lumayan banyak lah. Saya pernah di Bintan gitu ya 2 kali kalau nggak salah. Kalau Ironman itu berapa sih jaraknya, Mat? Kalau Ironman itu dia renang itu open water itu 3,8 kilo. Open water tuh berarti di laut? Di laut ya. Dia nggak di kolam ya. Dia di perairan terbuka lah, bisa laut, bisa sungai. Tapi kebetulan saya ikut event yang di Ironman Malaysia itu dia di laut. Terus kemudian sepeda tuh 180 kilo ya. Jadi kira-kira antara Tangerang Bandung lah ya. Nah, apa sih Mat yang lo cari, Cie? Maksudnya bukan ya, maksudnya ini buat orang yang bukan penggiat seperti lo, orang-orang seperti gue bertanya-tanya gitu. Yeah. Addicted-nya pengen itu atau sesuatu yang lo bisa, gue pengen melawan diri gue sendiri untuk bisa mencapai itu gitu. Lebih tepatnya mungkin bukan melawan diri sendiri ya, karena kita justru melewati tantangan itu bersama diri kita. Jadi diri kita yang kita lawan kan ya. Tapi tantangan itu yang kita lawan. Nah, kita membawa diri kita kuatkan diri kita gitu, dari mulai mental sampai fisik gitu, untuk sama-sama bisa menghadapi tantangan itu. Dan sedemikian berat tantangan itu sehingga memang kita harus punya planning yang matang. Jadi kalau rumusnya sih katanya ya, kalau orang mau ikut Ironman itu paling enggak dia seminggu itu bisa spend sekitar 13 jam untuk exercise. Masa persiapannya. Iya, itu mixing, ada renangnya, ada sepedanya, ada larinya gitu ya. Dan menjelang hari H makin banyak harusnya, mungkin bisa sampai 15 jam, 16 jam gitu, terus kemudian turun lagi. Nah itu teorinya gitu ya. Ya, itu saya juga berusaha ngejar ke arah sana, tapi waktu saya terbatas, saya juga harus kerja gitu ya, saya harus ngurus keluarga juga. Akhirnya saya coba ngakal-ngakalin supaya bisa terbangun endurance-nya gitu, dengan beberapa pola yang lainnya. Ya, gitu ya, meskipun mungkin tidak ideal, karena waktu itu saya memang sebetulnya sempat kecelakaan di 2017 bulan Februari gitu ya, sampai saya harus operasi. Terus kemudian saya terus latihan, Mei akhir itu ada event half marathon saya bisa ikut gitu ya, atau Juni saya lupa. Saya mulai ikutan event meskipun masih nyeri, terus saya tambah terus, saya sepedahan ya nggak disangka bulan November saya ternyata bisa finish gitu ya. Ironman meskipun waktunya nggak dalam target yang saya harapkan, tapi bisa finish saya sudah syukur lah gitu. Kan waktu lari itu start berarti usia udah nggak ya di atas 30 ya, atau masih di bawah 30 waktu itu, Mat? Ya, sekitar 38 ya, Micum ya, startnya ya. Kan ada yang punya pemikiran kan bahwa kalau lari mulainya agak terlambat, itu malah bisa menimbulkan penyakit ini itu nantinya gitu. Iya, menurut saya begini Cum, jadi memang pasti setiap orang bisa jadi punya kekhususan ya. Menurut hemat saya pribadi sebetulnya
kalau orang berlatih dengan bijak gitu ya, berlatih dengan perhitungan yang baik, itu ya tetap aja orang akan bisa berlatih lari dengan baik sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana cara membangun endurance-nya. Jadi mulai olahraga itu nggak mesti tergantung sama umur ya, tapi bagaimana rutin untuk menambahkan endurance pelan-pelan berarti ya. Iya. Cuman saya juga perlu menyampaikan gitu dari hasil perenungan saya bahwa tentunya olahraga itu bukan segala-galanya. Artinya yang paling baik tuh justru malah memperbaiki pola makan dulu. Itu yang bisa dilakukan oleh semua orang meskipun misalnya kondisinya tidak cukup fit gitu ya. Itu yang saya pelajari dan terus terang ternyata memang menambah banyak tingkat kesehatan dan fitness saya itu justru dari pola makan yang baik. Dan dalam beberapa case saya pernah dengan latihan yang biasa ternyata dibandingkan sama teman saya yang latihannya habis-habisan kok masih performanya peningkatannya masih bisa lebih baik gitu ya. Itu kejadian gitu ya. Jadi bagi dari pelajaran saya buat teman-teman jangan khawatir ketika kita nyemplung ke dunia healthy lifestyle gitu dengan makan yang kita rapikan gitu ya, dengan olahraga yang bahkan mungkin berat gitu ya. Kalaupun berat tapi itu sudah kita latih bertahun-tahun dengan rapi, itu sangat bisa kita nikmati gitu. Jadi kalau pola sehat ini keluarga ngelihat kegiatan Ahmad sebelumnya itu mereka seperti apa komentarnya atau tanggapannya, Mat? Ya paling geleng-geleng aja gitu ya. Oh gitu ya, mau ngapain lagi nih, race apa gitu. Ya karena mungkin bisa jadi kan hobi orang beda-beda ya. Mungkin mereka melihatnya sebagai hobi, sebagai me time gitu ya. Jadinya ya sudahlah dibiarkan. Tapi mereka juga bisa enjoy kalau mereka saya ajak event gitu ya. Bagus ya berarti ya. Jadi udah mulai bisa merasakan atmosfer olahraga juga ya dari usia muda berarti. Ya sangat-sangat. Mereka dari kecil udah sempat nyoba triathlon juga, udah sempat nyoba lari gitu ya. Nah, triathlon buat anak-anak. Ya ada beberapa event namanya triathlon kids gitu ya atau mini triathlon. Mereka beberapa sudah ikut dan sudah sempat finish juga gitu. Oh wow, anaknya aja udah jadi triathloner nih. Iya tapi masih terus latihan lah, masih ada kurang-kurangnya. Oke. Mat nanya kan sekarang ada yang punya dua pandangan tuh kalau lari harus pakai masker, tapi ada juga yang bilang kalau lari pakai masker itu kan pengap gitu, karbon dioksidanya masuk lagi juga ada yang bilang gitu. Yang baik yang seperti apa sih? Ya, jadi memang menurut saya kalau dalam kondisi pandemi ini kita latihan tuh idealnya memang latihan low intensity ya, karena kalau udah high intensity praktis nggak mungkin pakai masker. Kalau udah high intensity pakai masker itu justru malah ya tadi bahaya karena ketika orang terengah-engah kan dia butuh intake oksigen banyak, keluarin karbon dioksida banyak, jadi penggunaan masker tuh udah pasti harusnya nggak boleh gitu ya dipakai atau nggak pas lah, bukan nggak boleh. Nah praktis dia harus cari tempat yang aman artinya kalau dia mau nggak pakai masker. Ini menurut saya pribadi ya. Iya, jadi menurut Ahmad kan era pandemik ini ya yang penting kita tetap rutin olahraga. Tiap orang mesti ngerti juga ukuran takaran low sama high intensity dia seperti apa gitu ya. Betul. Ada beberapa hitungan teknisnya mungkin di internet yang berminat bisa cari kayak zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 HR misalnya gitu ya. Kalau saya sendiri pakai hitungan 180 kurangin usia gitu ya. Itu zona low saya gitu. Plus itu untuk denyut jantung ya berarti ya. Denyut jantung ya. Karena saya mungkin ada beberapa faktor lainnya, saya tambahin 6. Jadi saya tuh di sekitar 143-an lah gitu ya. Artinya itu max-nya atau minimumnya, Mat? Max-nya. Tapi kalau di bawah 143, apalagi saya olahraga dengan tidak makan dulu alias semi fasting gitu ya selama mungkin 8 jam atau 12 jam, itu pembakaran lemak saya bakal sangat maksimal gitu. Nah, itu sangat diperlukan bagi seorang endurance enthusiast gitu ya untuk lebih cenderung badan itu membakar lemak ketimbang gula. Kalau enggak kan orang baru lari dikit udah lemas. Apa itu artinya pagi itu paling bagus ya, Mat ya, untuk olahraga? Karena kita kayak semi fasting gitu juga pas malamnya. Saya sangat suka tuh latihan pagi atau kalau pas saya puasa misalnya Senin atau Kamis gitu ya. Saya biasanya kan pulang jam 5 udah langsung sepedahan. Jadi itu kerasa banget ke badan
badan tuh akan lebih segar, lebih fit, dan juga lemak tuh nggak nambah gitu ya. Itu Karena lemaknya yang disikat bakar duluan ya soalnya. Betul. Jadi setiap badan kita akan lebih cenderung bakar lemak timbang bakar gula itu. Dan kita nggak, dengan kita juga tidak rajin konsumsi gula, akhirnya tubuh juga tidak manja, tidak dikit-dikit butuh gula gitu. Iya, jadi nggak craving gitu ya. Iya betul. Dan itu buat saya terasa 1-2 tahun ini, saya biasanya kalau bulan puasa itu apalagi udah mulai menjelang akhir-akhir gitu ya, itu biasanya siang-siang tuh udah saat yang paling nggak bagus buat meeting gitu ya, karena kadar gula di otak tuh udah rendah gitu ya. Jadi disuruh mikir macam-macam tuh biasanya males gitu ya, berat gitu ya, ngantuk bawaannya. Nah 1-2 tahun terakhir tuh enggak, justru saya dalam kondisi puasa bahkan kadang-kadang tidak sahur pun saya masih bisa masih bisa fresh sampai sore, dan itu masih kadang-kadang masih bisa lari 10K sebelum buka gitu ya. Itu saya masih mungkin gitu, karena badan saya udah nggak banyak bergantung sama gula gitu. Gula tuh hanya dipakai buat maintaining hal-hal yang sifatnya sangat basic gitu. Itu pengalaman saya. Jadi artinya pengalamannya bisa mungkin diuji coba oleh teman-teman gitu ya, sebagai salah satu untuk meningkatkan healthy level, bukan cuma sekedar fitness level. Karena ada istilah saintis yang namanya Phil Mefton yang tadi saya pakai beberapa konsepnya itu, dia bilang jangan sampai fit but not healthy gitu ya. Artinya orang fit, jadi fit dia bisa lari jauh, kelihatan keren gitu ya, race macam-macam, tapi tidak healthy gitu, karena sebetulnya dia tidak membangun pola hidup yang sehat sehingga kelihatannya kuat, mampu dibebani dengan latihan-latihan berat atau lomba-lomba yang berat, tapi sebetulnya badannya nggak sehat. Itu kan sebetulnya kita hindari. Dari tadi mau nanya nih gue, Ahmad maraton 42 kilo best time-nya berapa, Mat? Saya best time terakhir itu 2019 3 jam 39 kalau salah. Masih bisa. Yang penting motivasi. Ya saya justru ini tercapai justru dengan latihan yang nggak ngoyo. Jadi saya breaking record saya di 2016 sebelum saya injury ya. Itu saya dulu 3 jam 49 kalau nggak salah. 3 jam 49 di Jakarta Marathon. Itu nggak pernah berani saya break lagi gitu ya. Dan waktu itu saya latihannya ngoyo betul gitu ya. Yang sekarang ini saya udah injury 2 kali kan, saya sempat kena Achilles, terus tahun berikutnya saya break collarbone ya, di bahu saya patah karena jatuh dari sepeda. Lumayan juga ngedrop, membuat fitness level saya drop. Tapi saya bangun dengan santai gitu ya. Dan saya pola latihannya gitu, saya sebagian besar 80% lebih, bahkan 90% itu di zona low intensity-nya saya gitu, dengan heart rate yang rendah aja 143, tapi tadi makannya bagus, saya semi fasting workout gitu ya. Ya ternyata berhasil beberapa teman saya malah latihannya lebih keras gitu ya. Lebih keras, lebih sering kenceng dan sebagainya gitu ya. Saya kadang-kadang ngiri, wah latihannya gitu-gitu banget, begitu race alhamdulillah saya masih bisa lebih cepat gitu ya. Iya, itu mungkin yang bisa menjadi inspirasi buat yang nonton gitu ya, bahwa tadi mulai dari motivasi yang benar, terus semua pasti bisa, yang penting dilakukan secara bertahap, rutin, dan terukur. Berarti. Betul sekali. Ya. Terima kasih banyak Ahmad. Semoga makin banyak yang bisa mau mengikuti gaya hidup sehat ya, nggak cuma olahraga, tapi juga tadi keseimbangan dengan jaga makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Betul.